Publik tentu masih ingat dengan momen pelantikan Marsikal Madya Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau di Istana Negara pada April lalu. Dan jika ditilik lebih jauh, dilantiknya Marsdia Tony ini yang pernah menjadi ajudan Jokowi semakin menambah panjang moncernya karir figur-figur yang dekat dengan Presiden. Namun ada fenomena lain yang perlu kita cermati dari moncernya karir para jenderal baik di lingkungan TNI dan Polri dalam masa pemerintahan Jokowi. Sedikit bocoran nih ya, para jenderal yang karirnya moncer di bawah kepemimpinan Jokowi ternyata mayoritas mereka ini pernah mengemban jabatan penting di Surakarta. Kebetulan atau tidak? Bersama saya Anggi Puspariana, jurnalis Kompas.com. Jadi gini ceritanya. Dari deretan jenderal kepercayaan Jokowi, faktanya sejumlah nama pernah memimpin wilayah Surakarta. Di antaranya adalah Menko Polhukam Hadi Cahyanto dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Tapi selain mereka berdua, masih ada sejumlah nama yang moncer di kota kelahiran Presiden Joko Widodo. Apakah kebetulan semata? Menko Polhukam Hadi Cahyanto menjadi salah satu sosok dari orang kepercayaan Jokowi yang merasakan karirnya melesat. Awalnya, Hadi menjabat sebagai Komandan Lanut Adi Sumarmo pada tahun 2010-2011, di mana saat itu Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Bak mendapat keberkahan, karir Hadi pun melesat seusai Jokowi menjabat sebagai Presiden. Tahun 2017, Hadi dipercaya untuk menjabat Kepala Staf Angkatan Udara hingga 2018. Tapi setahun kemudian, Hadi langsung dipercaya menjabat Panglima TNI pada tahun 2018. Dan 2021, Hadi purna tugas dari dunia militer dengan pangkat Marsikal. Namun pensiunnya Hadi dari TNI tak lantas membuat kemitraannya dengan Jokowi lenyap. Sebaliknya, tahun 2022, Hadi dipercaya masuk dalam kabinet Jokowi untuk menempati posisi strategis. Kala itu, ia diminta Jokowi untuk ikut membantunya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan kini, Hadi mengisi posisi Menko Polhukam usai ditinggalkan Mahfud MD. Selanjutnya ada Komandan Kodiklatat Letnan Jenderal Widi Prasetyono. Letjen Widi menjadi nama lain dari orang kepercayaan Jokowi yang merasa karirnya cukup mulus. Sama halnya dengan Hadi, jika ditelusuri, Jenderal Bintang 3 itu juga pernah menjabat di Solo. Tepatnya sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta pada periode 2011 hingga 2012. Persis seperti apa yang dialami Hadi Cahyanto, kala itu Jokowi juga masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Ketika Jokowi menjabat sebagai presiden di periode pertamanya, Widi pun turut dipercaya menjadi ajudan Jokowi pada tahun 2014 hingga 2016 dengan pangkat kolonel. Lalu, Widi perlahan dipercaya mengemban sejumlah posisi strategis di TNI Angkatan Darat. Hingga pada 2020-2022, Widi menjadi Kepala Staf Kodam 4 di Ponegoro. Di tahun yang sama, ia juga mendapat promosi jabatan dengan menduduki posisi sebagai Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus. Kemudian, tahun 2022, Widi kembali dipromosikan menjadi Panglima Kodam 4 di Ponegoro. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga menjadi alumni Solo yang memiliki karir moncer. Saat Jokowi masih menjadi orang nomor 1 di Solo, Agus sudah menduduki posisi sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta. Sama halnya dengan Hadi dan Widi, karir militer Agus juga melejit setelah Jokowi menjadi presiden. Melesatnya karir Agus dimulai saat ia sudah berstatus sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Mulai dari menjabat sebagai Komandan Korem 061 Surya Kencana, di mana Agus juga bertanggung jawab atas keamanan Istana Bogor, hingga menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres pada tahun 2020 hingga 2021. Saking cepatnya lesatan karir Agus, ia bahkan tercatat menjadi kasat tersingkat sepanjang sejarah.
Pasalnya, baru 7 hari menjabat sebagai Kasat, Agus sudah diusulkan untuk menjadi Panglima TNI. Agus yang baru dilantik sebagai Kasat pada 25 Oktober 2023, kemudian menjalani pelantikan kembali pada 22 November 2023 untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Satu nama lain dalam daftar ini adalah Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak. Tapi sebelum menjadi Kasat, ia pernah menjadi Komandan Grup A Pas Pampres, tepatnya di tahun 2016. Grup A sendiri merupakan grup Pas Pampres yang melekat langsung dalam pengamanan Presiden dan keluarganya. Setelah menjadi Komandan Grup A Pas Pampres, Maruli juga sempat menjabat sebagai Komandan Korem atau Danrem. Kala itu Maruli ditugaskan untuk memimpin Korem 074 Waras Tratama yang lokasinya berada di Solo. Kemudian di tahun 2017, Maruli kembali bergabung di Pas Pampres sebagai Wakil Komandan. Lalu pada 2018 hingga 2020, Maruli mengemban amanat sebagai Komandan Pas Pampres sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Pangdam 9 Udayana. Kemudian pada Januari 2022, Maruli ditunjuk menjadi Pangkostrat. Lalu Maruli pun resmi menjadi Kasat setelah dilantik Presiden Jokowi pada November 2023. Pangdam 4 Diponegoro, Maijen Dedi Suryadi, juga dikenal figur yang dekat dengan Jokowi. Apalagi Dedi pernah menjadi ajudan Jokowi pada 2017 hingga 2019. Setelah menjadi ajudan Jokowi, Dedi pun sempat menduduki sejumlah posisi strategis. Di antaranya ditunjuk sebagai Komandan Korem 074 Waras Tratama pada 2021 dan menjadi Wakil Danjen Kopassus pada 2021 hingga 2022 serta Kasdam 4 Diponegoro pada 2022 hingga 2023. Hingga pada 2024, Maijen Dedi mendapatkan promosi jabatan sebagai Danjen Kopassus pada 2023 hingga 2024 dan Pangdam 4 Diponegoro. Maijen Muhammad Hasan menjadi nama selanjutnya. Sama halnya seperti Maruli, Hasan juga pernah menjabat Komandan Grup A Pas Pampres tepatnya di tahun 2016 hingga 2019. Setelah itu, ia mengemban posisi sebagai Komandan Korem 061 Surya Kencana di tahun 2018 hingga 2019. Kemudian menjadi Wakil Danjen Kopassus di tahun 2019 hingga 2020 dan Danjen Kopassus pada 2020 hingga 2021. Kemudian, ia dipercaya sebagai Pangdam Iskandar Muda di tahun 2021 hingga 2023 dan Pangdam Jayakarta. Maijen Tri Budi Utomo juga pernah menjabat sebagai Komandan Grup A Pas Pampres di tahun 2018 hingga 2019. Setelah itu, karir Tri Budi melesat naik dengan menjabat sebagai Komandan Korem 052 Wijaya Krama di tahun 2019 hingga 2020 dan Wakil Danjen Kopassus di tahun 2020 hingga 2021. Selain itu, Maijen Tri Budi juga sempat mengemban jabatan sebagai Komandan Pas Pampres di tahun 2021-2022 dan Pangdam 6 Mula Warman di tahun 2022 hingga sekarang. Tidak hanya di jalur kemiliteran, jenderal-jenderal Korps Bayangkara juga merasakan nikmatnya lesatan karir mereka di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dan lagi-lagi, Solo seolah menjadi gerbang lesatan karir mereka ke posisi sekarang. Jauh sebelum menjadi Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo pernah bertugas di Solo. Momen itu terjadi di tahun 2011. Di saat bersamaan, Listio memimpin Korps Bayangkara di kota Solo bersamaan dengan Jokowi yang menjadi wali kota. Kebersamaan mereka pun berlanjut pada periode pertama Presiden Jokowi menjadi presiden. Ia kala itu menunjuk Listio menjadi ajudannya. Nah, setelah itu karir Listio pun perlahan merangkak naik. Tercatat, ia pernah menjabat sebagai Kapolda Banten di tahun 2016, Kadif Propam Polri di tahun 2018, dan Kabareskrim Polri di tahun 2019.
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi, menjadi nama lain yang merasakan puncak karir kepolisian yang berawal dari penugasan di Surakarta. Sebab saat Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Surakarta, Ahmad Lutfi ini menduduki posisi sebagai Wakil Kapolres Kota Surakarta di tahun 2011. Lutfi kemudian mendapat promosi jabatan menjadi Kapolres Kota Surakarta di tahun 2015 dan analis kebijakan Madya bidang sosial budaya Badan Intelijen Keamanan atau Baintelkam Polri di tahun 2017. Tahun 2018, Lutfi kembali menjadi Wakil Kapolda Jawa Tengah dan pada 2020 hingga sekarang ia menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, menjadi nama berikutnya yang dekat dengan Jokowi. Nana sendiri menggantikan Gubernur Jawa Tengah sebelumnya, yakni Ganjar Pranowo, yang masa periode pemerintahannya berakhir di tahun 2023. Dalam karir kepolisiannya, Nana tercatat pernah menjadi Kapolrestabes Surakarta di tahun 2010 ketika Jokowi masih menjadi wali kota. Berbagai jabatan strategis pun pernah diemban Nana di lingkungan Polri setelah Jokowi menjadi presiden. Di antaranya menjadi Wakil Kapolda Jambi di tahun 2015, Wakil Kapolda Jawa Barat 2016, hingga berturut-turut menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sulawesi Utara, dan Kapolda Sulawesi Selatan. Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar merupakan perwira tinggi termuda di Polri. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1998 ini pernah menjadi ajudan Jokowi di tahun 2019. Setelah menjadi ajudan Jokowi, karir putra mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar ini pun langsung melesat. Tahun 2022, Adi Vivit dipercaya menjabat Direktur Tindak Pidana Cyber Polisi. Lalu di 2023 ia kemudian dipromosikan sebagai Wakil Kepala Polda Daerah Istimewa Yogyakarta hingga sekarang. Entah kebetulan atau tidak, kota Solo, tempat kelahiran presiden, seakan menjadi wilayah ajaib yang membuat para jenderal-jenderal tadi melesat karir dan jabatannya. Tak heran, pro dan kontra pun muncul di tengah-tengah publik. Ada yang menilai negatif, namun ada pula yang menyebut bahwa apa yang dilakukan Jokowi adalah hal yang rasional. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu cerita kali ini. Bye!